Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Jamroni Anizar dengan NIM 210803102068, Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi. Definisi musyarakah berasal dari kata syirka. Syirka artinya percampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirka adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Selanjutnya yaitu ketentuan syar'i. Transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Syirka amlak merupakan syirka yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami atau otomatis. Yang kedua yaitu musyarakah akad atau syirkatul uqud. Syirka uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis dan hasilnya dibagi antara para pihak, baik berupa laba maupun rugi. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, pelaku akad. Para mitra acara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu objek akad. Modal kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Yang ketiga sikhar atau ijab dan qabul. Merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang selanjutnya itu nisbah atau keuntungan atau bagi hasil. Dalam hal ini pihak yang memberikan dana menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Yang materi selanjutnya yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 2022, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi atau membeli padi, menggiling selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek 80 juta, kontribusi bank 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari dan tahap kedua sebesar 25 juta pada tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah 20 juta, nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25%, periode 6 bulan. Biaya administrasi 600.000 termasuk 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Skema pelunasan pokok masyarakat permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2022. Selanjutnya yaitu saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam kasus nasibah sebagai pembayaran tahap pertama, selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 12 Februari 2022, rekening pembiayaan musyarakah dalam kolom debit 35 juta. Kas atau rekening nasabah dalam kolom kredit 35 juta. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan dalam kolom debit 35 juta. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan dalam kolom kredit 35 juta. Pada tanggal 2 Maret 2022, pembiayaan musyarakah dalam kolom debit 25 juta, kas atau rekening nasabah dalam kolom kredit 25 juta.
kewajiban komitmen administratif pembiayaan dalam kolom debit 25 juta, pos lawan komitmen administratif pembiayaan dalam kolom kredit 25 juta. Selanjutnya, saat penerimaan bagi hasil bagian bank pengakuan pendapatan usaha masyarakat dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi interaktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2022 dan 2 Agustus 2022. Yang pertama yaitu periode masa panen 1, jumlah laba bruto 14 juta, persib bank 3.500.000, tanggal pembayaran bagi hasil 2 Mei. Yang kedua yaitu masa panen 2, jumlah laba bruto 16 juta, persib bank 4 juta, tanggal pembayaran bagi hasil 12 Agustus. Materi yang terakhir yaitu variasi transaksi. Yang pertama, pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Jika suatu bank syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Yang pertama, nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Aset yang berwujud non-kas sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Yang kedua, nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Untuk aset yang berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Yang kedua, pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Selain menggunakan skema musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah menurun. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, pembayaran dicicil pokok pembiayaan dengan jadwal yang disepakati. Yang kedua, pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Yang ketiga, kerugian usaha. Musyarakah salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.